Halo Libra, welcome back to my channel. Kembali bersama aku Mela, reading lagi ya. Kali ini tema kita tentang yakinlah bahwasanya masalah yang bertubi-tubi itu akan bisa merubah hidup kamu dan masa depan kamu. Kita akan lihat ya, seperti apakah itu. Tapi ingat ya, buat Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Libra, fokus ke kartu ini. Kita akan cek energi kamu. Apa yang terbaca dari energi kamu saat ini buat Libra. Ini buat kamu-kamu yang mungkin lagi berada dalam masalah. Dan masalah itu mungkin bertubi-tubi datang ke kamu ya. Kita akan coba lihat di sini. Wow. Nah, Libra, aku melihat di sini. Sih, kamu berada di kondisi yang mungkin kayak terombang-ambing ya. Hidup kamu saat ini mungkin butuh perjuangan. Atau kamu saat ini lagi menjalankan proses. Atau melewati proses perubahan dalam hidup kamu. Ya mungkin ada masa transisi ya. Yang kamu rasakan saat ini. Dari perubahan ya mungkin dari keterpurukan. Ya mungkin kamu selama ini berada dalam kondisi yang terpuruk. Entah itu dari segi keuangan. Entah itu dari segi percintaannya kamu. Karir kamu. Pekerjaannya kamu ya. Asmara kamu. Jadi aku melihat di sini kamu lagi melewati proses ini. Lagi berusaha, berjuang ya. Untuk memperbaiki semuanya. Itu yang aku lihat di sini ya buat Libra. Di sini aku juga merasakan ada time to go. Saatnya kamu untuk pergi ataupun bangkit. Saatnya kamu untuk melakukan sesuatu agar perubahan hidup kamu itu terlihat nyata begitu. Ya mungkin tidak lagi hal-hal yang berbau hayalan, mimpi gitu ya. Dan mimpi itu bisa saja ada dan itu akan jadi kenyataan bagi kamu nantinya. Oke? Karena kamu di sini sudah menyadari bahwasanya ya aku harus berjuang, aku harus berusaha begitu untuk menemukan kebahagiaan aku yang sebenarnya, untuk menemukan kesuksesan aku yang sebenarnya. Walaupun dulu kamu pernah sukses, ya namanya manusia ya, dan roda itu juga selalu berputar. Ada kalanya dulu kamu sukses dan pernah kamu sampai terpuruk juga. Itu kenapa? Mungkin itu juga kesalahan kamu di masa lalu. Entah ada apa begitu ya, entah kamu hanya ingin bersenang-senang, entah itu kamu tidak pernah menghargai hidup ya, atau mungkin kamu tidak pernah menghargai usaha kamu sendiri sehingga kamu terlihat kayak, "Ya aku ingin bersenang-senang dulu, aku pengen have fun aja, dan aku nyaman kondisi ini." Sementara kamu tidak tahu, tidak selamanya kamu seperti itu. Jika kamu tidak pandai me-manage hidup kamu sendiri. Ya, caranya bagaimana? Ya, selalulah berbuat positif ya. Selalu lakukan hal-hal yang terbaik buat diri kamu dan ya mungkin kehidupan kamu begitu. Itu yang aku lihat di sini. Makanya mungkin itu kamu akhirnya menyadari, wah ternyata hidup ini begitu singkat ya. Yang dulu aku hidup bermewah-mewah, ternyata dengan seketika itu bisa hancur, bisa hilang begitu. Karena apa? Mungkin kamu tidak menghargai apa yang kamu miliki dan mungkin kamu juga tidak mensyukuri apa yang kamu miliki. Jadi di sini mungkin lebih kayak ya mungkin semesta menegur aku dengan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan dulu mungkin itu ya seperti itu. Jadi akhirnya saat kamu merasa saat ini sudah di bawah begitu ya, kamu mulai merasakan ada uh, ada higher power ya, time to go, ada kekuatan yang muncul tiba-tiba dari semesta. Universe itu mengirimkan sesuatu, memancarkan sebuah energi ya ke kamu, kayak mengirimkan sebuah energi ke kamu agar kamu bisa menyadari kamu harus bangkit gitu loh. Kamu tidak bisa berdiam diri. Karena untuk merubah masa depan, merubah hidup itu adalah ya diri kita dulu yang harus kita bina. Kita benahi dulu gitu loh. Ya. Dan disinilah akhirnya kamu menyadari bahwasanya kamu harus bangkit. Kamu harus berusaha kembali. Kamu harus berjuang kembali untuk mendapatkan apa yang dulu pernah kamu miliki.
apa yang dulu pernah hilang ya, apa yang sudah hilang dari diri kamu, maka di sini akan kamu bisa dapatkan kembali. Tetap dengan perjuangan dan usaha yang harus kamu lakukan ya. Dan di sini aku melihat higher power. Higher power itu tadi yang aku katakan, kamu ternyata ya baru menyadari aku itu memiliki power yang cukup kuat begitu. Power yang cukup tinggi, kekuatan yang begitu besar begitu ya. Hanya saja mungkin kamu tidak menyadari karena apa? Karena kamunya dulu itu berada di zona nyaman itu yang kamu rasakan. Tetapi tidak tahu bahwasanya banyak ancaman-ancaman yang datang ke kamu gitu loh. Karena apa ya? Apalagi aku juga melihat di sini ada the tribe ya. Kamu seperti kayak ini kan suku ya. Seperti menemukan menemukan komunitas ataupun mungkin kamu menemukan teman-teman nih yang pantas buat aku jadikan teman begitu. Karena mungkin selama ini kamu itu punya teman yang hanya untuk bersenang-senang. Dan mereka datang ke kamu hanya ada maunya. Tetapi saat kamu terpuruk, mereka pada menjauh. Nah, dan akhirnya kamu menyadari bahwasanya kamu akhirnya lebih selektif lagi dalam memilih teman ya, dalam menentukan eh, siapa yang pantas, siapa yang tidak buat kamu begitu ya. Begitu juga halnya dalam percintaannya kamu lebih selektif lagi. Mungkin selama ini kamu sudah dikhianati, sudah dimanfaatkan, sudah ya mungkin pasangan kamu juga menghadirkan orang ketiga di sini. Nah, dan akhirnya kamu menyadari, wah ternyata orang-orang seperti itu ya tidak pantas buat aku pertahankan begitu. Dan sebaiknya aku harus meninggalkan teman-teman aku yang toksik, meninggalkan pasangan aku yang hanya manipulatif begitu ya. Karena apa? Karena aku berhak untuk bahagia ke depannya. Aku punya masa depan dan itu harus aku raih. Dan berawal dari aku untuk meninggalkan teman-teman yang toksik ya, meninggalkan pasangan yang toksik ya, begitu. Dan disinilah akhirnya kamu menemukan komunitas kamu. Akhirnya kamu menemukan nih, wah ternyata mungkin selama ini aku menyadari ya, tidak menyadari ya maksudnya. Kamu tidak menyadari ternyata masih ada yang orang teman-teman yang baik ya. Mungkin ada juga beberapa dari mereka-mereka yang dulu pernah terkoneksi dengan kamu, masih peduli sama kamu, ada beberapa. Ya, mungkin di antara 1000 itu ada satu begitu ya. Sulit sekali mencari teman yang mau dia diajak susah gitu ya. Nah, itu. Jadi aku merasakan di sini kamu mulai menemukan ya maksudnya, menemukan mungkin komunitas kamu yang pantas, yang mungkin baik, yang menginspirasi kamu ya, yang memotivasi kamu, yang selalu memberi effort kepada kamu ya. Dan ternyata kamu sadar ternyata inilah yang aku butuhkan dari teman-temanku, yang memberi support saat aku butuh bantuan, mereka selalu membantu ya. Saat ngobrol pun kita selalu ngobrol yang berbau positif, tidak yang negatif-negatif begitu. Nah, itu yang harus kita eee, cari ya di dunia ini. Jadi karena lingkungan itu salah satu faktor yang cukup kuat yang bisa merubah karakter kita, oke? Nah, jadi berusahalah untuk sebaik mungkin dalam menjalankan hidup ini, agar hidup kamu nantinya juga akan bisa lebih baik ke depannya dan kamu memiliki masa depan yang cerah. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini? Buat Libra. Libra, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Aku selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Ya. Kamu sesuaikan aja dengan case yang kamu. Oke, kita akan lihat di sini ada Eight of Swords. Beberapa di Libra aku lihat ya. Di sini ada terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius. Libra dan Libra juga bisa saja terkoneksi ya. Oke. Dan selanjutnya ada The Chariot, ada Cancer, ada Virgo, ya, ada Cancer versus Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Libra. Kita lihat di bottom of the deck.
ada egg of spot. Aku merasakan bahwasanya di sini uh, kamu pernah merasakan apa ya, kayak terjebak dalam satu kondisi. Kondisi di mana kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, di mana kamu berada dalam kondisi mungkin tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, ya. Mungkin pacar kamu juga meninggalkan kamu, pasangan kamu juga meninggalkan kamu. Mungkin kamu dalam kondisi terpuruk, ya, sangat terpuruk. Nah, tetapi aku melihat ya, tidak selamanya kamu seperti itu. Justru masalah itulah yang membuat kamu merasa harus bangkit, harus berjuang lagi. Dan akhirnya di sini aku melihat kamu menemukan tujuan hidup kamu. Memang dulu aku merasakan bahwa kamu itu tidak memiliki tujuan hidup. Kamu ya tidak bisa ngapa-ngapain, stuck aja gitu ya. Nah, tetapi mungkin ya beberapa dari kamu akhirnya menemukan suatu pemikiran yang membuat kamu bisa keluar dari keterjebakan kamu. Ya akhirnya kamu menemukan jalan keluar, kamu menemukan tujuan hidup ya. Kalau kita punya tujuan hidup, otomatis kita berusaha dong untuk mendapatkannya. Nah, begitu. Jadi buat Libra, aku merasakan di sini The Chariot ini begitu kartu yang sangat penting ya buat kamu. Karena ini juga yang akan menentukan hidup kamu. Karena diri kamu sendiri yang harus mengendalikan semuanya. Ya, ibarat kata mungkin banyak ya di sekeliling kamu itu nantinya energi negatif, tapi bagaimana cara kamu untuk mengkondisikan supaya hidup kamu agar bisa seimbang dan bisa mengontrol dari energi-energi negatif itu. Oke? Ada di Hermit. Di Hermit aku melihat kamu mulai memperjuangkan sesuatu ataupun mencari penerangan, mencari solusi, atau kamu di sini seperti mencari jalan sementara kamu sudah menemukan jalannya. Tinggal bagaimana kamu untuk menerangi jalan kamu itu sehingga kamu akan lebih mudah melaluinya. Ya, begitu. Dan ini aku juga melihat ada adjustment. Perubahan itu terlihat jelas sekali. Ya, mungkin dulunya kamu mungkin pernah dikhianati ya. Akhirnya di sini aku melihat bahwasanya kamu akan ketemu dengan seseorang ya yang bisa merubah hidup kamu, yang memberikan semangat buat kamu, atau mungkin beberapa dari kamu yang memiliki teman yang selalu support buat kamu, sehingga itu juga jadi penyemangat bagi kamu untuk bisa bangkit dan mengejar masa depan kamu. Oke, Libra. Karena tentang mindset ya, tentang pikiran ya. Karena segala sesuatu itu tentang pikiran kita. Kita yang harus mengontrol, mengendalikan ya semuanya. Oke. Inilah ada Four of Cup ya. Dimana kamu akhirnya menemukan suatu kebahagiaan. Four of Cup ini adalah gambaran kayak apa ya? Sebenarnya aku jenuh gitu loh. Aku jenuh dengan kondisi aku. Aku sebenarnya tidak bisa berpikir apa-apa dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada kebahagiaan yang muncul, harapan yang muncul. Seseorang yang menawarkan ke kamu suatu perasaan atau sebuah tawaran yang bisa membawa kamu ke perubahan kehidupan kamu begitu ya. Ini aku lihat. Ya bisa saja Four of Cup ini seseorang yang datang kepada kamu agar kamu tidak jenuh lagi ya, agar kamu tidak galau lagi, sehingga ya dengan hadirnya dia jadi terjadilah perubahan itu pada diri kamu. Kamu mulai merasakan ada semangat lagi. Kamu merasakan ada ya ada penerangan di sini gitu loh. Seakan-akan seseorang yang datang ini seseorang yang bisa memberikan penerangan buat kamu ya. Jalan kamu akhirnya mulai mulus kembali, oke? Mungkin karena bimbingan dia ya, karena mungkin dia di sini orang yang bisa mengayomi kamu, sehingga kamu lebih dengan mudah untuk meraih masa depan kamu, oke? Ini ada Six of Cup. Ini menggambarkan masa lalu ya. Mungkin beberapa dari Libra yang membuat masalah kamu selesai itu ada beberapa dari masa lalu kamu yang mungkin entah itu kamu yang bersalah ke dia, entah itu yang dia yang bersalah ke kamu, yang mungkin kamu belum bisa memaafkan dia, dan itu jadi masalah bagi kamu. Kenapa? Karena kepikiran terus gitu loh. Kepikiran dengan salah yang dia perbuat atau kepikiran dengan salah yang kamu perbuat terhadap dia. Oke? Tapi di sini aku melihat ada kata maaf yang terucap saat ada pertemuan antara kamu dengan dia dan disitulah kamu dengan dia saling memaafkan. Dan bisa saja itu adalah awal bagi kamu untuk bisa
menjalankan hidup kamu dengan langkah yang ringan, ya, begitu. Ya mungkin beberapa dari kamu yang pernah di masa lalunya itu disakiti atau menyakitkan ya, maafkan dia ya, ikhlaskan perbuatan dia. Karena dengan begitu hidup kamu akan lebih ringan dalam langkah ya ke masa depan kamu. Ini ada di High Priestess dan ini ada Five of Coin. Memang terlihat ya beberapa dari kamu begitu sangat takut ya akan suatu hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kamu merasa ada trauma dan itu jadi masalah besar bagi kamu. Tapi akhirnya saat kamu sudah merasakan bahwa aku harus memperbaiki diri aku, memperbaiki keimanan aku, memperbaiki spiritualitas aku, dan akhirnya di sini kehidupan kamu mungkin akan lebih membaik, ya. Dari bisnis ini aku melihat kamu akan memiliki rasa begitu apa ya, yang kuat dalam diri kamu. Kamu juga merasa kayak aku butuh cinta, aku butuh mencintai juga. Nah, ternyata itu bisa kamu dapatkan. Itu yang terbaca di sini. Jadi buat Libra, yakinkan diri kamu bahwasanya masalah-masalah yang ada itu adalah sebagai pelajaran buat kamu untuk menjadi orang yang kuat. Sebagai pelajaran bagi kamu untuk memulai masa depan kamu. Karena nantinya saat kamu sudah sukses, secara otomatis ya masalah-masalah itu pasti akan selalu ada. Dan kamu sudah siap untuk menerima ataupun menjalankan semua itu. Dan saat ada masalah pun kamu siap untuk menyelesaikannya. Karena sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan di masa lalu. Jadi langkah kamu akan lebih mantap ke depannya ya. Oke, buah Libra. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga diri dengan ini kamu akan menemukan solusi ataupun pencerahan ya. Semoga apapun terbaca di sini, anggaplah ini adalah sebuah hiburan jika tidak resonate buat kamu ya. Oke, buat Libra mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.